Ada generasi yang mati-matian buat banting tulang menuhin kebutuhan keluarganya. Kayak dia tuh beneran solo fighter. Dan kalau orang bilang itu yang namanya generasi sandwich. Generasi yang mana mereka itu kerja dan harus menuhin kebutuhan keluarganya dengan posisinya dia itu yang bekerja sendirian di dalam keluarganya. Kalau mau ngomongin tentang kebutuhan finansial, nggak cuma lu. Gua pun udah ngerasain penting banget itu kebutuhan finansial. Bahkan itu tuh udah kayak ngerasukin tulang gua, atau di setiap hari itu gua ada yang bisikin duit gitu. Tapi lu tahu nggak? Masih ada yang beneran rasanya kayak beban banget tiap kali dengerin kebutuhan finansial, yaitu orang-orang yang berada di kondisi generasi sandwich. Apa sih generasi sandwich itu? Sini gua kasih tahu. Gua jelasin pakai analogi. Bayangin aja, lu itu sepotong sandwich yang ada 2 lapis roti tawar dan daging. Dan di sandwich itu, lu itu dagingnya, dan roti tawar yang bagian atas itu orang tua lu, dan roti tawar yang bagian bawahnya itu adalah keluarga lu. Nah, analogi itu bisa kita simpulin, lu sebagai daging harus menuhin kebutuhan dan menanggung beban biaya orang tua lu dan keluarga lu seorang diri. Kebayang nggak? Seringkali orang yang berada di generation sandwich ini itu susah banget buat menuhin kebutuhan finansialnya sendiri, karena banyak banget yang harus ditanggung dalam kehidupan dia. Bahkan nggak tanggung-tanggung, mereka pun bakal nyisihin uang pribadi mereka buat menuhin kebutuhan orang tua dan keluarganya sendiri. Kalau dilihat dari situasinya, orang yang ada di dalam generasi sandwich ini nggak jarang ngalamin kondisinya di mana keuangan mereka jadi morat-marit pokoknya. Nggak jarang juga, misalnya lu tuh punya masa depan. Nah itu ada kemungkinan buat susah untuk digapai. Karena lu harus pusing mikirin buat kebutuhan finansial sekeluarga lu. Dan kalau lu tanya gua, gampang nggak sih jadi generasi sandwich? Kan tinggal ngatur keuangan aja. Nah, lu pikir kebutuhan finansial itu kayak kita main game aja gitu, diatur seenak jidat lu? Nggak segampang itu, bos. Karena orang yang terjebak di generasi sandwich ini itu bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau misalnya kondisi perekonomiannya itu orang yang sangat pas-pasan banget. Gajinya pas-pasan banget. Nah, kalau kata BPS, makin banyak orang yang ada di usia produktif mengalami tekanan gara-gara tekanan ganda ini sih. Nah, tantangannya yang dihadapin itu beneran nggak bisa diremehin. Nggak cuma harus ngimbangin karir, tapi mereka juga harus ngadepin tantangan buat ngatur keuangan untuk 2 generasi sekaligus. Gak cuma mempengaruhi finansial mereka, ada juga penelitian yang nyebutin kalau generasi sandwich itu bisa mempengaruhi fisik dan mental juga. Kayak misalnya burnout. Ya gimana lagi, tanggungannya itu sangat berat banget dan harus ngerawat orang tua sekaligus anak-anak mereka. Situasi kayak gini mau gak mau buat itu mereka kayak kerja 2 kali lebih keras lah daripada kebanyakan orang. Alhasil ini bisa jadi ngerenggut waktu tidur mereka dan jam kerja itu pasti nambah sih. Dan lembur atau bahkan bangun awal buat kita kerja dan tidurnya malam. Nah, generasi sandwich ini gak cuma dari orang-orang umur 30-40 yang notabene itu udah punya keluarga sendiri. Lu juga yang masih Gen Z juga ada kemungkinan termasuk generasi sandwich. Nah, umur boleh beda, mental pun boleh beda, tapi kondisi finansial gak semua orang kondisinya itu mulus-mulus aja kayak aspal yang baru digarap. Nah, banyak juga generasi Gen Z ini mikul 2 beban yang jadi tulang punggung keluarga mereka. Nah, yang ngebuat ini makin parah itu tekanan yang bisa buat Gen Z itu ngalami capek mental dan fisik, bahkan lebih cepat ngebandingin generasi sebelumnya. Itu banyak faktor yang harus kita contoh, dari harga sembako yang naik, pendidikan biaya yang naik, lapangan kerja yang ngambang dan gak semakin banyak untuk kedepannya. Nah, itu semua masalahnya, tapi setiap masalah dari generasi sandwich ini pasti ada solusinya. Nah, kali ini gue pengen ngasih solusinya seperti apa, even biar nggak terlalu keteteran lah buat generasi sandwich ini. Yang pasti, kalau lu berada di kondisi atau berada di generasi sandwich ini, lu harus bisa kompromi sama keluarga lu dan mencari bantuan dari pihak luar. Bisa dari teman-teman lu atau sahabat-sahabat lu lah. Cari dukungan ini maksudnya itu adalah secara emosional support. Nah, kalau lu ada yang support secara emosional, pasti hidup lu ngerasa kayak lebih lega lah gitu.
Nah, selain itu, kalian juga harus atur cara pemasukannya dan pengeluaran keuangan lu. Kalau ada uang dingin, sebaiknya bisa dipakai buat hal lain, seperti investasi. Dan percayalah, ini adalah suatu hal yang bagus untuk investasi. Tapi ya walaupun generasi sandwich itu untuk nyisihin uang buat investasi, karena bebannya di keluarga ini udah cukup lumayan berat ya, cukup lumayan susah lah gitu. Tapi lu harus hitung lah gimana caranya biar bisa investasi. Dan lu juga gimana caranya kalau lu ada cicilan gak kelabakan untuk di jatuh temponya. Nah, lu gimana caranya biar bisa ngatur manajemen keuangan lu dan manajemen waktu lu itu seperti apa. Nah, selain itu, lu juga harus jaga kesehatan lu, dari kesehatan lu kerja secara mental juga, kerja pagi, pulang malam gitu terus. Nah, itu semoga fisik lu juga aman-aman aja, dan semoga masalah lu dalam generasi sandwich ini bisa cepetan kelar, bisa cepetan selesai, dan di generasi atau keturunan lu selanjutnya gak bakal terjadi seperti yang lu rasain saat ini. Dan semoga lu bisa menyelesaikan atau memutus dari generasi sandwich keluarga lu ini. Dan semoga dari video ini gue bisa membantu kalian semua, dan thank you udah nonton video ini. Hida di sini, signing out, dan thank you.